Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya Andrew. Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan dan menyampaikan pendapat saya tentang Orde Baru, bagaimana dari mahasiswa itu berdampak hingga saat ini ke refleksi, kesimpulan, serta latar belakang dan kronologi. Saya Andrew dari 1251 absen 12. Jadi kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, jadi untuk latar belakang sendiri pada masa pemerintahan Orde Baru itu ada 4. Yang pertama itu ada karena ada penindasan etnis Tionghoa atau rakyat Cina di Indonesia. Yang kedua itu karena ada tragedi pembunuhan 4 mahasiswa karena tragedi Trisakti itu. Kemudian yang ketiga karena kecewanya bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia karena kecewanya pada saat pemerintahan masa Soeharto. Nah, karena banyak yang kecewa, nah jadi di situ terjadilah pemberontakan. Kemudian di saat yang bersamaan, hal yang terakhir itu karena adanya krisis ekonomi di bagian Asia. Itu untuk latar belakang. Jadi kita masuk ke bagian kronologi. Untuk kronologi sendiri, sebelumnya aku ingin mengawali dengan memperkenalkan seorang tokoh. Seorang tokoh ini adalah seorang yang pernah menjadi kepala negara, yaitu presiden, di mana dia pernah menjabat sebagai presiden, kebetulan menjadi presiden yang paling lama, menjabat paling lama, yaitu 32 tahun. Dengan kata lain, dia menjabat sebagai presiden lebih dari 2 periode, di mana kita tahu seharusnya dan semestinya seorang presiden itu hanya diperbolehkan 2 periode, dengan kata lain 10 tahun, itu pun maksimal. Tetapi berbeda dengan Pak Soeharto, dia menjabat selama 32 tahun. Nah, kenapa saya memperkenalkan Pak Soeharto? Nah, Pak Soeharto sendiri dia adalah tokoh di mana dia adalah tokoh yang memulai adanya masa Orde Baru ini dan menjadi salah satu tokoh yang penting dalam masa Orde Baru. Kemudian kita masuk langsung ke kronologinya. Nah, untuk kronologinya sendiri kita tahu bahwa Pak Soeharto itu membuat sebuah kebijakan untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, di mana kebijakan itu tidak efektif dan tidak efisien, sehingga menghambat kinerja masyarakat Indonesia, dan banyak masyarakat Indonesia, terutama mahasiswa, melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah yang besar dan banyak. Nah, ini selain itu yang memicu para mahasiswa atau masyarakat Indonesia melakukan demonstrasi ini karena yang saya sebutkan tadi, karena adanya krisis ekonomi di bagian Asia. Hal ini juga berdampak pada politik, pada ekonomi, pada sosial, dan masih banyak hal atau aspek yang masih belum bisa aku sebutkan. Nah, untuk itu banyak mahasiswa terutama itu dia melakukan aksi demonstrasi. Nah, aksi demonstrasi itu kita kenal salah satunya yang paling kita tahu itu tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini terjadi pada 12 Mei 1998. Nah, tragedi ini menyebabkan 4 mahasiswa meninggal pada kejadian tersebut. Dan tentu kita tahu lah bahwa sebuah konflik pasti ada klimaks atau puncak tertingginya. Nah, di masa Orde Baru ini puncak tertingginya adalah ketika Pak Soeharto itu mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998, di mana banyak sekali masyarakat Indonesia yang sangat bahagia dengan keputusan tersebut, karena tujuan mereka dari awal itu adalah melengsarkan Presiden Soeharto atau Pak Soeharto itu dari masa jabatan presidennya, sehingga dengan harapan presiden yang selanjutnya bisa membawa atau mengedepankan masyarakat Indonesia terlebih dahulu dan tidak membuat mereka susah payah atau kesusahan dalam kinerjanya. Itu untuk kronologinya. Nah, itu tadi untuk kronologinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dampak.
Nah, dampak itu yang aku maksud itu bagaimana dampak dari masa Orde Baru itu berdampak pada kita. Itu adalah ada beberapa hal. Jadi yang pertama itu tentu yang jelas banget ketika kita sekarang ini masuk ke era reformasi. Nah, kenapa? Karena era reformasi itu dikenal ketika Pak Harto atau Presiden Soeharto itu lengser dari masa jabatannya sebagai presiden. Itu ketika terjadinya proses itu, kita sudah memasuki era reformasi. Itu yang pertama yang jelas sekali. Kemudian yang kedua, adanya ketetapan MPR nomor 17 pada tahun 1998, di mana itu terkait dengan menjamin pelaksanaan HAM, hak asasi manusia di Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggal 20 Mei yang seperti kita tahu itu sudah diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan itu menunjukkan bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa itu ingin memperjuangkan kemerdekaan dan ingin memajukan bangsa Indonesia. Itulah hal yang ingin mereka mempertahankan itu. Terus untuk yang keempat, mahasiswa itu jadi termotivasi dari kejadian yang terjadi di masa lampau terutama pada masa Orde Baru, di mana mereka ingin memperjuangkan dengan jiwa raga mereka dan semangat mereka untuk selalu memperjuangkan apa yang seharusnya terjadi dan yang terbaik buat mereka dan terbaik buat bangsa. Itu untuk Nah, jadi kita udah masuk ke bagian yang terakhir karena aku udah bahas tentang latar belakang, kronologi dan dampaknya. Dan di sini pada bagian terakhir ini aku ingin menyampaikan pendapatku, komentarku, kesimpulanku dan refleksiku. Nah, jadi aku awali dengan pendapatku. Nah, jadi untuk pendapatku sendiri tentang Orde Baru ini, bagaimana pada masa itu aku merasakan bagaimana sulitnya menjalani hidup pada masa Pak Soeharto itu. Nah, kenapa aku bisa bilang sulit? Karena kebijakan yang dibuat oleh Pak Soeharto atau Pak Harto itu tidak sesuai yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, sehingga mereka terpuruk dan bahkan kebanyakan kesulitan. Nah, jadi di sini aku merasa bersyukur banget, walaupun aku sebenarnya kasihan dengan orang-orang yang pernah mengalami di posisi itu ketika masa zaman Pak Soeharto. Mereka harus menjalani hidup yang keras, hidup yang susah, dan hingga saat ini mereka mau bertahan. Aku pengen salut ke mereka. Mereka adalah orang-orang hebat yang mampu bertahan pada masa Orde Baru itu. Itu komentarku. Untuk kesimpulanku bahwa aku ingin mengatakan bahwa segala sesuatunya itu perlu dikomunikasikan. Kenapa aku bilang gitu? Karena yang aku jelasin tadi bahwa Pak Soeharto itu membuat kebijakan. Nah, kebijakan itu tidaklah dikomunikasikan dengan masyarakatnya hingga menyebabkan masyarakatnya menderita dan kemajuan bangsa menjadi mundur. Jadi kinerja bangsa atau kinerja masyarakat juga ikut menurun juga. Dan ini juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, dan masih banyak lagi. Nah, itu ketika di bagian pemerintahan atau kita sebagai masyarakat, kaum awam itu memutuskan untuk membuat sebuah peraturan atau sebuah kebijakan, keputusan, itu adalah keputusan yang terbaik buat kita. Ketika kita ingin mengkomunikasikan itu, mengkomunikasinya bagaimana? Kita melakukan musyawarah atau kita berunding atau kita berdiskusi bagaimana kebijakan atau keputusan yang terbaik itu buat kita untuk bangsa Indonesia. Bagaimana keputusan itu bisa sangatlah membawa dampak positif dibandingkan dampak negatifnya untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi aku ingin mengatakan bahwa kita sebagai negara demokrasi, kita harusnya bisa menunjukkan bagaimana kita bisa membangun bangsa Indonesia ini dengan yang baik dan benar. Itu menurut refleksiku. Aku belajar banyak banget dari yang mahasiswa Pak Soeharto atau mahasiswa itu tersebut. Jadi bagaimana mahasiswa itu
ingin memperjuangkan kemerdekaan, kebebasan mereka hanya demi memajukan bangsa. Dan itu mungkin banyak orang melihatnya dengan cara yang salah, karena kembali lagi dengan tragedi Trisakti yang memakan korban jiwa. Nah, di sini aku ingin mengatakan bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bukan berarti takut atau bagaimana, tapi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita bisa mencerminkan pada negara lain atau orang lain itu bahwa kita memiliki kualitas yang baik, punya ciri yang baik atau ciri khas yang baik, terutama di Indonesia ini. Karena aku percaya bahwa Indonesia itu adalah negara yang hebat, negara yang memiliki banyak potensi, yang memiliki kebebasan atau kemerdekaan atau dan semangat yang luar biasa. Dan di sini aku percaya bahwa generasi penerus bangsa hendaknya menjadi contoh yang baik bagi generasi terus dan menerusnya. Nah, jadi kita sebagai siswa atau siswi, kita bisa belajar dari pengalaman yang telah terjadi di sejarah Indonesia itu terutama pada masa Orde Baru, bagaimana kita sebagai siswa atau siswi atau pelajar itu bisa menjadi contoh dengan kita giat belajar, dengan memperjuangkan nilai-nilai bangsa, terutama nilai-nilai Pancasila, dan kita selalu menjunjung tinggi itu. Nah, jadi dengan melakukan aksi ini, dengan menjunjung nilai-nilai ini secara otomatis atau secara tidak langsung, kita sudah menjunjung tinggi hal-hal dan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Itu kesimpulanku. Jadi cukup sampai sekian. Terima kasih telah melihat videonya. Sampai jumpa kembali. Andrew 1251 absen 12. Sekian.